Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali kita berjumpa dalam roti gembala, di mana Tuhan masih kita boleh beri kita kesempatan. Kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena Tuhan baik. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, mari kita bersama-sama kita belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita buka ayat emas kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, yaitu mengucap syukurlah. Jika kita melihat dalam seluruh Alkitab, kita akan menemukan begitu banyak kehendak-kehendak Allah bagi kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan, ayat emas kita, ini adalah salah satu kehendak Allah bagi kita orang percaya, yaitu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada beberapa terjemahan Alkitab yang dapat kita jadikan perbandingan. Kata bersyukur dalam segala hal menurut Standard Version, saudara, New Standard Version dan Today English Version. Di sini terjemahan keduanya ini memberikan penjelasan bahwa kata segala hal ini berbicara tentang situasi segala atau segala keadaan kita. Jadi apa, saudara? Dalam segala situasi dan keadaan seperti apapun, Tuhan mau agar kita tetap mengucap syukur. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, saudara. Tetapi kalau kita lihat Paulus, ini telah memberikan teladan yang luar biasa dalam pelayanan dan pengiringannya kepada Tuhan. Bahwa meskipun Paulus mengalami begitu banyak kondisi dan keadaan yang tidak mudah, mengalami aniaya, mengalami kekurangan, dicari dan dikejar orang, bahkan akan dibunuh. Karena apa? Karena memberitakan Injil. Tetapi yang dilakukan Paulus tetap mengucap syukur. Ketika Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, ini merupakan salah satu kota yang terbesar pada zaman dahulu, saudara. Pengikut-pengikut awalnya, saudara, yaitu adalah golongan masyarakat kelas atas. Lawan-lawan dari Paulus tidak berhasil mempengaruhi pemerintah untuk melarang Paulus memberitakan Injil, sehingga mereka itu memilih jalan yang menimbulkan maksud memaksa pemerintah untuk mengambil sebuah tindakan. Para penguasa, saudara, yang terperangkap oleh tuduhan yang tidak patuh kepada kaisar, itu mengambil tindakan minimum, yaitu apa? Menyingkirkan Paulus tanpa melakukan kekerasan terhadap Paulus. Melihat sendiri bagaimana tantangan yang luar biasa yang dialami Paulus. Di sini, saudara, kita melihat Paulus meninggalkan teladan hidup yang sangat membekas dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah pernyataan dari seseorang yang memiliki teman yang suka mengeluh, bahwa seorang mengeluh akan mengeluh kapan saja dan dimanapun dia berada. Walaupun, saudara, kondisi ekonomi sudah sangat begitu baik, dia tetap saja mengeluh dengan keadaannya. Dia tetap merasa kurang dan kurang dengan apa yang sudah dia terima.
Mengeluh itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Dan bagi beberapa orang, hal ini menjadi sesuatu kebiasaan. Dan lebih parahnya lagi, saudara, mengeluh itu menjadi sesuatu kebanggaan. Kalau hari-hari tidak diwarnai dengan mengeluhan, keluhan, rasanya hidup ini kurang berwarna. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini sesuatu yang salah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu harus diiringi dengan tindakan berdoa tanpa henti, saudara. Dengan demikian, saudara, maka kita tidak akan kekurangan alasan untuk kita bersyukur dalam segala hal. Sama seperti dalam segala hal, kita harus menyatakan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan dengan permohonan. Demikian pula kita tidak boleh melewatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah cara menghilangkan kebiasaan mengeluh, yaitu selalulah kita mengucap syukur. Kita akan belajar bersama-sama ada beberapa alasan mengapa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Alasan yang pertama, mengucap syukur itu dapat mengubah cara pandang kita. Mengucap syukur itu membantu kita melihat hidup kita itu sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Kita belajar melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi marilah kita melihat setiap apapun yang terjadi itu dari sudut pandang Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Ketika kita bersyukur, kita akan menyadari bahwa di balik setiap kesulitan yang kita alami, itu ada rencana Tuhan yang indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang pertama. Mengucap syukur itu dapat mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Dan alasan yang kedua, yaitu mengucap syukur, itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan yang terjadi. Mengucap syukur itu bukan berarti kita mengabaikan masalah yang ada. Tetapi saudara, di sini kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong hidup kita. Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ucapan syukur di sini menunjukkan bahwa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa di tengah badai kehidupan Tuhan mampu menolong hidup kita. Amin, saudara. Inilah alasan yang kedua, bahwa mengucap syukur itu dapat memberikan kita kekuatan. Dan yang ketiga, yaitu alasan yang ketiga, yaitu mengucap syukur itu membuka pintu berkat buat kehidupan kita. Tahukah kita, saudara, bahwa ucapan syukur itu dapat kita membawa kita masuk ke dalam berkatnya Tuhan. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ketika kita bersyukur, kita sedang menunjukkan sikap kita percaya kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Tuhan
akan membuka pintu bagi kita untuk Tuhan dapat bekerja lebih leluasa dalam kehidupan kita, sehingga mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Hari ini saudara, kita belajar bersama-sama bahwa ada kekuatan yang besar dalam kita mengucap syukur. Karena ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita dapat melewati setiap kesulitan dalam hidup kita itu dengan baik. Selain itu saudara, ucapan syukur yang kita naikkan itu dapat mengubah sudut pandang kita tentang hidup dan memandang bahwa ada hal terbaik yang Tuhan sedang sediakan bagi kita di balik setiap keadaan ataupun situasi yang berat yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Berhentilah saudara mengeluh. Mari mulai belajar untuk selalu mengucap syukur. Pesan firman Tuhan hari ini, saat kita berhenti kita mengeluh dan mulai bersyukur, kita akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari berhentilah untuk mengeluh, tetapi mulailah belajar untuk selalu mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu. Hari ini kami ada semua karena Tuhan baik buat kehidupan kami. Kembali Tuhan pagi hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu mengucap syukur. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk kami selalu sadar untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kehebatan kami. Biarkan semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang selalu menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.